Hai, welcome back to Aspros gitu. Sekarang saya akan sedikit curhat, bukan curhat ya, sebenarnya sedikit bercerita gitu. Karena ada beberapa juga temen yang ngomong, Kang, boleh dong kasih tips dong kalau misalnya beli mobil yang baik tuh kayak gimana, khususnya second ya. Karena kalau mobil baru kan ada cacat atau kayak gimana tinggal komplain kan. Kalau misalnya second kan namanya juga mobil second gitu, pernah dipakai sama orang dan kita nggak tahu historinya, apakah itu bekas tabrak atau enggak, kita kan nggak tahu ya. Nah, sekarang kita mau ngasih tips nih, gimana caranya memilih mobil yang baik dan bukan bekas tabrak. Apa aja yang harus diperhatikan? Check it out. Sekarang kita punya contohnya nih, mobil Toyota Rush 2010 G-Matic ya. Ini kita ngasih contoh mobil ini karena lebih dari 10 tahun ya umurnya dan masih terlihat segar kan. Nah, ini dia nih, apa aja yang harus diperhatikan. Pertama kali yang diperhatikan adalah bodinya dulu. Apakah ada baret atau misalnya bekas luka-luka kayak kena tabrak tipis dan lain-lain. Tapi kalau ini sih mobil udah di salon dan ada beberapa yang dicat, jadi udah beres ya. Cuman itu harus diperhatikan juga karena kan lumayan ya, kalau misalnya teman-teman mau benerin mobil kan harus ngecat lagi dan lain-lain, kan harus ngeluarin lagi biaya gitu. Dan tips yang kedua adalah kita lihat ke ruang mesin. Yuk lihat yuk. Oke, kap mesin udah dibuka dan tips yang selanjutnya adalah melihat dulu mesin nih. Ruang mesin juga harus dilihat juga ya. Jadi kalau misalnya kering kayak gini berarti bagus nih, nggak ada yang rembes gitu kan. Terus ngelihat ke bawah tuh, kalau misalnya mobil udah diem tuh ada yang karat atau enggak kayak gitu tuh harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini kalau misalnya mobil rembes nih, di sini keluar oli misalnya kayak gitu, berarti ada packing yang bocor atau misalnya udah tipis dan memang keluarin oli dari mesin itu. Terus kalau misalnya memang dibiarin, dia bisa kehabisan oli dan turun mesin, biayanya mahal. Pertama. Kedua, kalau misalnya kita mau lihat mobil, lihat juga ruang mesin yang bagian bawah. Kalau misalnya ada karat segala macam itu patut curiga ya. Nih, ini kan nggak ada karat sama sekali ya, berarti nggak usah dicurigain. Berarti kalau misalnya ada karat, itu biasanya ada bekas banjir biasanya. Kalau ini sih enggak, berarti tidak bekas banjir gitu. Dan tips yang selanjutnya adalah kita melihat apronnya. Apronnya adalah tulang. Ini tulang atas nih. Ini tulang atas juga kita harus perhatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya memang mobilnya di sini ada dempul atau ada yang aneh-aneh dan tidak presisi, ini berarti kemungkinan besar adalah mobil bekas tabrak. Nah, itu yang perlu dicurigai. Kenapa? Karena mobil yang bekas tabrak bagaimanapun tidak akan pernah sama dengan yang mobil normal bukan bekas tabrak gitu. Kayak misalnya kayak gini nih, ini pasti tidak presisi dan ini kan masih presisi kan. Nah, ini pasti ada aja yang nggak presisi gitu kalau mobil bekas tabrak, karena ininya aja disulap begitu. Oke, bekas tabrak dan bekas banjir sudah dijelaskan, ruang mesin juga sudah. Kita ke tips selanjutnya, yaitu adalah di dalam, ngelihat interior dan kelistrikan. Oke, yuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ruang kabin. Apa aja nih yang harus diperhatiin? Pertama kali ngelihat mobil, nah lihat juga nih door trimnya, apakah memang ada yang lecet atau enggak. Ternyata tidak baik dan ini udah pernah dibungkus ya pakai kulit ya, aslinya kan nggak gini. Tapi nggak, it's okay, karena ya ini selera lah ya. Oke, masuk lagi ke dalam. Apa aja nih yang harus diperhatiin? Nah, pertama kali kita ngelihat kilometernya. Nyalain juga sekalian ya, biar adem juga. Nah, kilometer ini 107.000, berumur 11 tahun. Jadi ya pemakaian wajar lah ya, 9.000 sampai 10.000 per tahun itu memang pemakaian wajar. Jadi bukan patokan 100.000 tuh udah tinggi atau enggak, karena kan ngeliat juga dari mobil tahunnya tahun berapa gitu. Kayak misalnya mobil tahun 90 km berat 100.000 ya rendah banget dong kayak gitu. Oke. Yang kedua, nyobain AC. AC-nya ternyata dingin, baik, dan nggak ada suara kerolok-kerolok dari kompresor, itu berarti bagus. Yang selanjutnya ini nih, coba juga nih, karena mobil-mobil sekarang kan pasti power steering ya, apakah memang di gini-gini tuh ada suara atau enggak segala macam. Kaki-kakinya berarti power steeringnya juga nggak masalah. Selanjutnya juga kita mencoba kayak gini nih, electric mirror, terus power window-nya jalan atau enggak, karena kan itu juga harus diperhatikan ya. Selanjutnya juga kayak kelistrikan gini nih, kayak misalnya lampu, ini juga harus diperhatikan.
Yang paling utama adalah, nah, apalagi kalau misalnya teman-teman beli mobil matic, transmisi itu harus diperhatikan banget. Kalau manual itu diperhatiinnya koplingnya masih tebal atau enggak, dengan cara misalnya kita injak kopling, terus masukin gigi, koplingnya ada angkat-angkat sedikit. Kalau misalnya dia ada gitu getarannya yang parah, berarti sepertinya koplingnya udah mulai tipis. Kalau misalnya mobil matic, nah ini aja, kita tinggal injak rem, masukin gigi, R, N, D, kayak gini lah, masukin gigi. Kalau misalnya mobil ada getaran, ada duk, nah kayak gitu berarti itu maticnya kemungkinan kena ya, bisa jadi jebol. Tapi kalau misalnya kayak gini halus-halus gini, ini berarti nggak masalah gitu. Oke, selanjutnya kita ngeliat di bagian belakang. Belakang juga harus diperhatiin ya, karena takut ada PR segala macam. Dan kalau mobil-mobil sekarang kan nih kayak Rush nih kan punya double blower ya, MPV-nya. Nyalain juga double blowernya, ternyata dingin, bagus. Oke. Nah itu juga harus diperhatiin tuh. Nah, oke, setelah ini ada tips selanjutnya. Pertama kali itu setelah diem ya, kita nyobain kelistrikan segala macam, ternyata baik, transmisi bagus, ruang mesin juga bersih misalnya. Nah nanti kita tes jalan itu kayak misalnya meliputi kaki-kaki itu apakah ada suara, ketruk-ketruk segala macam, berarti kakinya memang tidak normal. Tapi kalau misalnya mobilnya baik, itu biasanya nggak ada suara ya. Di interior juga perhatikan, kalau misalnya lagi jalan kena lubang atau misalnya ada goncangan di dalam mobil tuh, krayak-krayak nggak nih interiornya. Kalau krayak-krayak berarti kan udah nggak rigid ya. Pertanyaan juga ya kan, apakah memang mobilnya itu pernah kena tabrak atau bukan, ataupun enggak. Dan yang harus diperhatiin juga ngeliat tahunnya juga. Kalau misalnya mobil tahun 80-an ada krayak-krayak dikit ya wajar lah ya, umur 30 tahun lebih gitu. Tapi kalau misalnya baru 5-10 tahun sih mungkin ya jarang ya kayak gitu. Cuman kalau umur masih muda udah ada krayak-krayak, biasanya ada sesuatu yang aneh dan kita nggak tahu itu apa. Oke, tips yang paling utama adalah kalau misalnya kita mau beli mobil itu ngelihat surat-suratnya udah pasti dong ya, karena apakah mobil ini absah nggak sih BPKB-nya, STNK-nya. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil, samain dulu nih dari mulai suratnya, faktur STNK, BPKB, dan dari mobilnya juga. Jadi kan di situ ada nomor rangka, nomor mesin tuh udah akur semua di surat-surat. Kita lihat juga di mobilnya, di bagian mesin itu nomor mesin udah pasti, dan di nomor rangkanya di mobil itu. Jadi beda-beda ya tempatnya ada di mana. Kayak gitu sih, itu tips yang paling utama sebetulnya. Oke, kayak gitu aja sedikit tips dari Asproskitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya Ikai, Asproskitu, sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.